Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 3. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Mari membaca percakapan berikut. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Tanya Dayu. Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Jelas Ibu Dayu. Jadi apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Penumpukan sampah dan barang bekas di pasar. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Iya, karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan dan membuang sampah sembarangan. 3. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Menasehatinya dan membuang sampah pada tempatnya. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Membersihkan dan membuang sampah tersebut pada tempatnya. Kemudian apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Tentu saja sampah akan menumpuk. Pasar menjadi kotor dan bau. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. 1. Mendatar, ternoda, dan kotor. Apa ya kira-kira jawaban yang tepat? Iya, tercemar. Kemudian 2. Menurun, berasa sangat geli pada kulit. Gatal. Kemudian yang ketiga menurun, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu. Misalnya demam, flu, dan sebagainya. Kata apa yang tepat? Iya, sakit. Mari membaca teks berikut dengan nyaring. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Seharusnya lingkungan pasar dijaga supaya penggunanya dapat hidup bersih dan sehat. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Coba amati gambar berikut. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Iya, sebuah pasar yang kotor dan dipenuhi sampah yang berserakan. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Pasar yang tidak bersih. Pasar menjadi kotor, becek, dan berbau apabila tidak dibersihkan.
Sampah-sampah dibuang begitu saja dan dibiarkan berserakan. Plastik kantong juga dibuang ke dalam saluran air. Air pun tergenang, tidak mengalir. Air yang bercampur sampah menimbulkan bau busuk. Sampah yang dibuang di sembarang tempat bisa menimbulkan penyakit. Terjadinya polusi udara dan tanah, serta merusak pandangan dan keindahan. Pengguna pasar harus membuang sampah pada tempatnya. Pasar yang bersih membuat penggunanya merasa nyaman dan dapat menikmati keindahan. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan? Nah, buatlah sebuah gelang atau kalung sederhana dari manik-manik. Bacalah petunjuk berikut terlebih dahulu. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Alat dan bahan: 1 gunting, 2 benang atau nilon atau senar, 3 manik-manik. 4 jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuat: 1. Siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. 2. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. 3. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera masing-masing. 4. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. 5. Masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. 6. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. 7. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Sudah bisakah kamu membuat gelang atau kalung dari manik-manik? Sudah ya? Bagaimana perasaanmu dengan hiasan yang telah kamu hasilkan? Tentunya senang kan? Nah, sekarang coba amati bentuk benda berikut dengan teliti. Bagaimana bentuknya? Benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Ya, rusuk adalah garis-garisnya. Sisi adalah dindingnya. Sedangkan titik sudut adalah pojoknya ya. Kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, coba kita lihat bangun ruang yang pertama adalah kubus. Masih ingatkah kalian banyak rusuknya ada berapa? Iya, pintar, ada 12. Jadi kita masukkan ke kotak yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bangun prisma segitiga. Banyak rusuknya ada berapa ya? Pintar, ada 9. Jadi kita masukkan ke kotak yang kedua. Kemudian bangun ruang yang ketiga. Bangun apa ini? Iya, bangun balok. Banyak rusuknya ada 12. Jadi kita masukkan ke kotak yang pertama. Kemudian bangun ruang yang keempat. Ini juga kita masukkan
ke kotak yang pertama ya. Kemudian bangun yang kelima. Ini kita masukkan kemana ya? Banyak rusuknya ada berapa? Iya, banyak rusuknya ada 9. Jadi kita masukkan ke kotak yang kedua. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.